Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah review artikel Scopus. Ini adalah video yang kedua tentang review artikel Scopus. Artikel yang dibahas adalah artikel yang berjudul EFL Learners Experience of a Mall-Based Vocabulary Learning Tool. Ini adalah artikel yang ada di jurnal Indonesian Journal of Applied Linguistics yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Ini adalah jurnalnya, Indonesian Journal of Applied Linguistics, dan bisa dilihat ijal di internet pada volume 10 nomor 2 tahun 2020. Ini adalah artikelnya yang ditulis oleh Abdullah Al-Hadiah. Nah, ini adalah artikelnya, dan kita bisa mengunduh PDF-nya. Nah, ini kemudian kita bisa unduh dengan mengklik di sini. Kita save, lalu kita buka. Ini adalah artikel yang sudah kita unduh. Artikel ini bisa dimasukkan ke dalam Zotero. Jadi artikel ini bisa disimpan dan suatu saat bisa kita kutip karena mungkin ada ketertarikan dengan artikel yang kita buat, atau artikel ini menginspirasi artikel yang akan kita buat. Artikelnya berjudul EFL Learners, ini English as Foreign Language Learners, jadi pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Pengalaman pembelajar bahasa Inggris menggunakan bantuan pembelajaran berbasis MAL. Artikel ini ditulis oleh Abdullah Al-Hadiah dari Department of English Language and Translation, Qasim University, Buraidah, Saudi Arabia. Kita akan melihat ini abstraknya. Jadi yang disebut dengan MAL adalah Mobile Assisted Language Learning. Ini sangat menarik karena berarti ini menggunakan telepon selular atau telepon pintar dalam pembelajaran. Dalam abstraknya disebutkan bahwa karena pembelajaran vokabulari atau kosakata itu memainkan peranan penting dalam pembelajaran bahasa, banyak program dan aplikasi telepon selular pintar yang dikembangkan untuk menolong pembelajaran kosakata, vocabulary learning. Vocabulary learning ini adalah pembelajaran kosakata. Plays a crucial role, artinya memainkan peranan yang penting in the journey, dalam perjalanan of language learning, dalam perjalanan pembelajaran bahasa. Various programs and mobile application, banyak program dan aplikasi telepon selular have been developed, dikembangkan untuk menolong, to assist, untuk menolong vocabulary learning. However, namun the effectiveness of MAL-based, keefektifan dari pembelajaran berbasis mobile assisted language learning ini can be determined, dapat ditentukan by examining, dengan menguji perception of users, persepsi dari pengguna, who are learners in this case, yang pada kasus ini adalah para pembelajar. Because seperti yang Beres katakan, Beres emphasize, yang ditekankan oleh Beres,
yang tulisannya dimuat pada tahun 2011 menekankan bahwa pembelajar learners do not always, tidak selamanya, perceive learning tools, menganggap efektivitas alat pembelajaran itu dengan cara yang sama, tidak menganggap sama efektivitas pembelajaran itu sebagaimana yang dipahami oleh para pendidik. Karena itu, thus, the primary purpose, tujuan utama of this study, dari penelitian ini, is to investigate, adalah untuk meneliti the perspective of learners, perspektif dari pembelajar, regarding the use, terkait dengan penggunaan, one of the programs, salah satu dari program, that can be used, yang dapat digunakan for vocabulary learning, untuk pembelajaran vocabulary, yaitu Quizlet. Jadi penelitian ini meneliti penggunaan Quizlet dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris. The perception of third aid Saudi EFL freshman college students, persepsi dari 38 mahasiswa perguruan tinggi Saudi terkait regarding the use of Quizlet, penggunaan Quizlet for 14 weeks, selama 14 minggu, were examined, dievaluasi atau diteliti, using questionnaires, menggunakan questionnaires atau pertanyaan-pertanyaan, and interviews, dan wawancara. The main finding, temuan utama of the study dari penelitian ini, show, menunjukkan, that the student, bahwa siswa, demonstrated, menunjukkan, positive attitudes, perilaku positif towards the use of Quizlet, terkait dengan penggunaan Quizlet in English vocabulary learning, dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris. They perceive it, ini merujuk pada penggunaan Quizlet. Mereka melihat bahwa penggunaan Quizlet itu sebagai program yang mudah digunakan, as a useful program that was easy to use, and they report, dan mereka melaporkan, the intention to use, lama penggunaan Quizlet ini in the future, di masa depan. The present study, penelitian ini, highly recommends, merekomendasikan secara kuat, the use of MAL-based tools, penggunaan peralatan bantuan berbasis MAL untuk pembelajaran vocabulary, for vocabulary learning, for their usefulness, yang bermanfaat bagi mereka, inside and outside the classroom, di dalam dan di luar kelas. Demikian abstrak yang ditulis dalam artikel ini. Kita akan melihat artikelnya. Ini artikel ini diterima pada bulan Mei 2020, 11 Mei 2020, dan dipublikasikan pada tanggal 30 September 2020. Dengan begitu kita bisa melihat bahwa di ijal ini, di jurnal ini, ada waktu tunggu sekitar 5 bulan untuk sampai pada publikasi, dan selama 5 bulan itu mungkin ada tahap-tahap revisinya. Mahasiswa juga di sini bisa berupaya untuk membuat artikel-artikel yang levelnya Scopus bersama dosen atau di bawah bimbingan dosen. Kita bisa melihat pendahuluannya. Ini adalah introduction, dan pendahuluan ini juga mengutip sejumlah pendapat yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian kita bisa melihat bahwa this study, penelitian ini, was mainly didesain to answer the following research question, untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut ini. What were students'
preference, apa yang lebih disukai mahasiswa regarding the use of Quizlet, terkait dengan penggunaan Quizlet in English vocabulary learning, dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris. Yang kedua, how often, berapa lama, berapa sering did student use Quizlet, ya penggunaan Quizlet yang dilakukan oleh mahasiswa in English vocabulary learning, dalam pembelajaran bahasa Inggris outside the classroom, di luar kelas. What were students, yang ketiga, what were students' attitudes, apa sikap dari para mahasiswa towards the use of Quizlet, terkait dengan penggunaan Quizlet in English vocabulary learning. Ini adalah 3 pertanyaan yang akan dijawab dalam riset ini. Kemudian metodenya, ini adalah metodenya. Kita akan melihat nanti metodenya adalah terkait dengan cara perolehan datanya, misalnya tadi dengan questionnaires dan interview, wawancara. Nah, setting dan partisipannya, ini tempatnya, waktu dan partisipannya siapa. Kemudian prosedur pengambilan datanya, misalnya bagaimana mereka mengambil data, prosedurnya. Kemudian instrumennya, ini instrumen, misalnya instrumennya itu interview dan questionnaires-nya. Nah, di sini disebutkan bahwa ada skala Likert yang cakupannya strongly agree, sangat setuju, hingga strongly disagree. Ini 1-5. Strongly agree ini sangat setuju, dengan strongly disagree, sangat tidak setuju, 1-5. Kemudian analisis datanya. Analisis datanya ini menggunakan convergent parallel mixed method design dari Creswell. Kemudian datanya juga diolah dengan SPSS dengan teknik Pearson's correlation. Kemudian kita akan melihat hasilnya. Kita akan membaca hasilnya di sini. Yang pertama terkait dengan students preference, kecenderungan siswa terkait penggunaan Quizlet. Nah, di sini ada sampel-sampel dari opini siswa terkait penggunaan Quizlet. Misalnya di sini student F, tidak disebutkan nama siswanya, nama mahasiswanya. I prefer using Quizlet. Saya suka menggunakan Quizlet in my phone, dengan telepon saya, because it is faster, karena itu lebih cepat, and available all the time, dan tersedia setiap waktu. I have my phone all day long. Saya mempunyai telepon sepanjang hari. I would not open my PC. Saya tidak akan membuka komputer saya to use Quizlet, untuk menggunakan Quizlet. I don't want to sit. Saya tidak mau duduk in a specific place, di tempat yang spesifik, to use Quizlet, saat menggunakan Quizlet. Kemudian mahasiswa dengan inisial C mengatakan bahwa I prefer using a mobile application. Saya lebih menyukai menggunakan aplikasi telepon pintar, because, karena the mobile is portable, karena aplikasi telepon pintar itu portable atau bisa berpindah, mudah berpindah kemana saja. Actually, sungguhnya I have not tried it on PC. Sebenarnya saya tidak pernah mencobanya di komputer.
because karena I don't have a personal computer. Saya tidak punya personal PC, saya tidak punya komputer or laptop, but I have a personal mobile. Tapi saya mempunyai sebuah telepon pintar. I don't need a PC, saya tidak membutuhkan PC. I do most of my work, saya melakukan banyak dari pekerjaan saya on my mobile, di telepon pintar saya. Kemudian sampel dari student A mengatakan bahwa the mobile is fast and easy to use. Telepon pintar itu cepat dan mudah digunakan, and you can use it anywhere, dan kamu dapat menggunakannya dimanapun. It is easy just to start using it. Itu sangat mudah saat kamu mulai menggunakannya. Kemudian kesukaan mahasiswa juga tentang penggunaan Quizlet ini ada yang fitur learn, fitur flashcard, fitur write, menulis, fitur match, mencocokkan, fitur test, dan fitur leave. Ini ada di Quizlet. Write dan match ini sama-sama disukai dengan frekuensi 4 orang, yaitu 10%, 10,5%. Ini tabelnya agak keliru, jadi persennya sebenarnya ini, frekuensinya ini. Frekuensinya 13, persennya 34,2%. Kemudian student attitudes-nya ini ada opini-opini seperti ini. Mahasiswa A mengatakan bahwa the feature I like the most is match. Fitur yang saya paling sukai adalah mencocokkan, because it can examine, karena ini dapat mengolah my understanding, pemahaman saya, of meaning, akan makna. If you don't know the meaning, jika Anda tidak memahami maknanya, it very hard, sangat sulit to have the correct match, untuk mencocokkan dengan benar. Therefore, karena itu, I found it beneficial. Saya melihat fitur match ini sangat menguntungkan, sangat berguna, especially, khususnya, because, karena it is a time test. Ini adalah sebuah permainan yang berbasis waktu, and requires high level of concentration, dan membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Mahasiswa B menyatakan bahwa I don't use flashcards. Saya tidak menggunakan fitur flashcard dalam quizzes because, karena I think it is not beneficial for me, karena saya berpikir fitur itu tidak berguna untuk saya. I usually use, saya biasanya menggunakan match. Jadi fitur match atau mencocokkan yang dia gunakan. And write, fitur write, itu nulis, because they really can improve my spelling. Karena dua fitur itu dapat meningkatkan kemampuan pengucapan atau ejaan saya. Student F atau mahasiswa F mengatakan bahwa I use learn in class. Saya menggunakan fitur learn di kelas. I also found leave. Saya juga menemukan bahwa fitur leave unique to Quizlet, sangat unik di Quizlet. Something that would not be available in other program, yaitu fitur yang tidak ada pada program-program lain. Jadi ini terkait dengan ini, terkait dengan tabel ini. Kemudian frequency of using Quizlet, keseringan menggunakan Quizlet di kelas. Nah, di sini. Oh, ini terkait dengan attitudes-nya, sikapnya. Ini perceived usefulness. Mahasiswa itu melihat Quizlet sebagai useful,
usefulness atau kebergunaan dari Quizlet. Ini adalah angka-angkanya. Ini n-nya nih, tabelnya nih bergeser nih, tidak tepat. Seharusnya ini n, ini kemudian minimumnya ini, maksimumnya ini, kemudian minnya ini, dan standar deviasinya ini. Jadi jumlahnya 38 semuanya, kemudian yang minimumnya, skornya dari minimumnya 2, ini skor minimumnya, ini skor minimumnya 2 karena tadi menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, dan maksimumnya adalah 5. Rata-ratanya 4,16, standar deviasinya 0,68. Ini adalah penghitungan statistik. Kemudian perceived easy to use. Quizlet ini dilihat mudah digunakan. Ini adalah instrumennya karena itu instrumen penelitian sangat penting untuk dikembangkan. Di sini usefulness, pertanyaan-pertanyaannya atau pernyataannya ini terkait dengan setuju tidak setuju, strongly agree dan strongly disagree. I was able to learn English vocabulary. Saya dapat belajar kosakata bahasa Inggris more quickly with Quizlet. Lebih cepat menggunakan Quizlet. Ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju minimumnya 2, berikan skor 2, yang maksimalnya 5. Kemudian using Quizlet, menggunakan Quizlet improve my English vocabulary, meningkatkan kosakata bahasa Inggris saya. Ini juga nih skornya. Kemudian using Quizlet made it easier to learn English vocabulary. Menggunakan Quizlet membuat lebih mudah belajar kosakata bahasa Inggris. I think Quizlet was useful in my class. Saya berpikir bahwa Quizlet berguna di kelas saya. Ini terkait dengan kuesioner usefulness atau kebergunaan. Lalu terkait dengan kemudahan, kebergunaan, lalu kemudahan. It was easy for me to study English vocabulary with Quizlet. Sangat mudah bagi saya belajar bahasa Inggris, belajar kosakata bahasa Inggris dengan Quizlet. Ini juga, ini angka-angkanya. It was easy for me to become skillful. Mudah bagi saya untuk menjadi terampil at studying English vocabulary, belajar kosakata bahasa Inggris with Quizlet. Learning how to study English vocabulary with Quizlet was easy for me. Ini juga pertanyaannya sebenarnya sama, hanya kalimatnya berbeda. The Quizlet website and our mobile application was clear and understandable. Website Quizlet dan atau aplikasi telepon pintar itu jelas dan dapat dipahami. Kemudian terkait dengan behavior intention, BI. Ini ada pernyataan atau pernyataan yang harus ditanggapinya adalah yang pertama, I intend to study English vocabulary with Quizlet in the future. Saya akan tertarik untuk belajar kosakata bahasa Inggris dengan Quizlet di masa depan. If it is offered, jika ini ditawarkan atau diperintahkan, I intend to study English, saya akan tertarik untuk belajar kosakata bahasa Inggris with Quizlet. Ini juga ada hasilnya. Nah, ini frekuensi penggunaan Quizlet. Di sini juga ada sampel-sampelnya, tanggapan mahasiswanya. I like the way that Quizlet allows. Saya menyukai cara Quizlet membolehkan sharing, membolehkan membagi. I shared my study set. Saya
membagikan pelajaran saya with my friend, and I use their set, dan saya juga menggunakan pelajaran mereka, set mereka, to learn more and more, untuk belajar lagi. I found sharing an effective way. Saya menemukan bahwa berbagi adalah cara yang efektif of learning vocabulary, untuk belajar kosakata. I use sometimes. Saya juga menggunakan kadang-kadang search to find specific words. Ini mungkin fitur search to find specific words, untuk menemukan kata-kata yang spesifik, or terms atau istilah related to specific field, terkait dengan bidang tertentu. For example, for my biology class, untuk kelas biologi saya menggunakan search and found search, dan saya menemukan several set about biology, dan saya juga menemukan sejumlah pelajaran tentang biologi. I collected some of them. Saya mengoleksi beberapa darinya dan mempelajarinya. Kemudian mahasiswa G juga menyampaikan opininya. I use it when studying for midterm exam. Saya menggunakannya untuk belajar untuk ujian tengah semester. And some quizzes in several subjects. Dan beberapa quizzes dalam subjek tertentu. Jadi ada Quizlet, ini menggunakan quizzes juga. And it was very useful, dan itu sangat berguna. I prefer to use Quizlet. Saya lebih menyukai menggunakan Quizlet daripada buku, because it is less boring, karena lebih tidak membosankan. It is interesting, itu sangat menarik. Mahasiswa G menyatakan bahwa fitur live di kelas adalah sangat kompetitif dan menarik, dan mendorong kita untuk belajar untuk mengalahkan kelompok lain. Jadi dalam Quizlet ini, satu kelompok bisa mengalahkan kelompok lain, dan dia harus belajar untuk bisa mengalahkan kelompok lain dalam menggunakan Quizlet. And as you know, dan seperti Anda tahu, this is a way of learning. Ini adalah cara untuk belajar. It was a combination of fun. Ini adalah kombinasi dari kesenangan dan belajar at the same time, pada waktu yang sama. Student F, mahasiswa F menyatakan bahwa studying vocabulary from book is boring. Belajar kosakata dari buku sangat membosankan. Whereas using the phone it's much more interesting. Sedangkan menggunakan telepon lebih menyenangkan. Because it is like using a phone for social networking or game application. Karena itu seperti menggunakan telepon untuk komunikasi jaringan sosial atau aplikasi permainan. Nah, kemudian di sini juga ada interviewnya juga, interview terkait dengan kegunaan Quizlet untuk accessible learning. Ini bisa dibaca. Kemudian ini ada penghitungan statistiknya menggunakan person, product, moment. Ini juga tabelnya agak bergeser. Sebenarnya ini behavior intention ini pasti di sini. Kemudian perceive is ini di sini. Perceive usefulness ini di sini. Karena ini perceive usefulness dengan perceive usefulness di sini. Perceive is dengan perceive is di sini. Behavior intention dengan behavior intention di sini, ini satu korelasinya. Jadi ini tabelnya agak bergeser.
Kemudian ada pembahasannya dan simpulannya. Demikian pembahasan artikel dari Scopus yang kedua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.